dengan kita melakukan sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man shallal isya jamaah ka'annaha salatul nisful lail." Ka'annaha qiyam nisful lail. Ya. Oh, kama qala. Kala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia seperti orang yang melakukan ibadah setengah malam. Jadi seakan-akan separuh malam itu kita gunakan seluruhnya untuk ibadah. Cuman karena kita melakukan sholat isya berjamaah, makanya beruntung kalau kita tadi nih, kita tadi sholat isyanya berjamaah. Berarti kita nanti dapat pahala melakukan ibadah setengah malam. Setengah malam kita ibadah. Atau dalam riwayat lain, siapa orang yang melakukan sholat isya berjamaah, dia akan mendapatkan jaminan Allah. Yang mana jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti nggak bakal meleset, nggak bakal nggak terjamin, pasti udah terjamin udah. Ya nggak? Salat isya berjamaah fi dhamanillah. Orang yang salat isya dalam keadaan berjamaah, dia berada di dalam pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah ditanggung jawab sama Allah udah pasti. Kita kalau ditanggung jawab sama orang-orang ini aja, sama pejabat, sama seorang ulama, kita udah tenang. Nah, ini Allah langsung yang akan menjamin kehidupannya, keselamatannya, kehidupannya. Ya, itu. Jadi lebih dahsyat dari security. Terus siapa orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan ibadah sepanjang malam. Ya, dari awal malam sampai subuh. Gitu. Makanya minimal setiap malam kita ya harus isyanya berjamaah, subuhnya juga berjamaah. Maka kalau itu kita lakukan terus, maka kita berada dalam keadaan keamanan. Ya, kalau kita mau hidup kita aman, ya jaga itu. Ya. Dan itu sholat yang paling susah. Dibilang ashabus salah alal munafiqin. Ya nggak, sholat yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang munafik isya sama subuh. Makanya orang banyak yang ninggalin sholat isya sama subuh. Di sisi lain juga pahalanya besar. Ya nggak? Karena tidaklah sulit untuk melakukan sholat isya dan subuh, melainkan itu orang munafik. Orang-orang munafik dia susah. Ya nggak? Makanya hati-hati kalau kita nggak mau tergolong daripada orang-orang munafik. Ya nggak? Kalau kita mau hidup kita aman, tentram, jaga sholat isya, jaga sholat subuh, usahakan dalam keadaan berjamaah. Ada lagi yang mengatakan sholat asar. Sholat asar juga termasuk sholat yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang munafik. Makanya biasanya maghrib banyak ya. Orang sholat maghrib banyak, zuhur rame lah masjid. Tapi kalau asar sama isya sama subuh itu banyak godaannya. Kalau asar kadang orang tanggung pulang kerja atau apa, dia masih sibuk tanggung nih kerjaannya masih ada dikit lagi. Sampai akhirnya dia lupa, dia nggak sholat. Ya nggak? Itu. Nah, isya sama. Ya nggak? Dia nungguin isya sambil tiduran, akhirnya dia tidur beneran. Ya nggak, bangun nanti. Subuh juga apalagi. Ya, ya kita kadang begadang, giliran udah mau masuk waktu subuh ngantuk, tidur. Nah itu tidur kayak gitu, tidur udah mau subuh baru tidur, itu tidurnya nggak dikategorikan uzur. Ya nggak termasuk uzur. Uzur itu kalau misalkan dia tidurnya eh, jam 12 udah tidur, tahu subuhnya kesiangan nggak bangun, padahal udah pasang alarm, udah dibangunin orang, tetap nggak. Nah itu baru. Tapi kalau misalkan setengah 4 ya kita baru tidur, subuh jam 8 ya wajar lah. Salah siapa? Ya nggak? Gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang yang menyebabkan hidup kita menjadi terpuruk, hidup kita menjadi sulit, ya nggak? Banyak masalah di sana di sini, penyakit, problem rumah tangga, problem masalah ekonomi. Itu balik-baliknya kepada apa? Kepada perbuatan kita sendiri juga.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang dia berbuat baik, dia bakal lihat kebaikan juga yang dia dapat. Ekonominya gampang, eh, pekerjaannya mudah, rumah tangganya aman, tentram, damai. Karena dia berusaha untuk jadi orang yang baik, yang taat. Ya. Waman amil solehan fali nafsihi. Orang yang berbuat amal soleh ya buat dirinya. Kita melakukan amal soleh, kita berusaha jadi orang yang bertakwa. Kita berusaha jadi orang yang taat. Itu bukan buat Allah. Bukan buat Nabi Muhammad SAW. Tapi amal soleh yang kita lakukan ya kembalinya akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita soleh maka urusan-urusan kita pun akan menjadi mudah semuanya. Ya kan? Hati kita tenang, tentram, usaha kita, rumah kita, apa semua baik. Ya tadi aja nggak usah jauh-jauh tadi aja ya nggak. Kalau kita sholat isya berjamaah itu berada di dalam tanggung jawabnya Allah. Ya, gitu. Ya, udah kalau Allah yang tanggung jawab kita, yang beri keamanan buat kita, udah pasti selamat kita. Nah, itu sholat subuh juga begitu. Ya, makanya sholat ini pondasi agama Islam. Ya, sholat adalah pondasi agama Islam. Sholat adalah tiang daripada agama Islam. Kalau yang lain kita kerjakan sholatnya nggak benar, sholatnya enggak, ya berarti yang lain rubuh, hancur semua. Ya, amal ibadah aja nggak bakal diterima amal ibadah kita kecuali sholat kita benar. Kalau sholat kita benar, baru amal ibadah yang lain pasti diterima. Ya. Dan siapapun wajib sholat, nggak ada mau dia siapa ya, nggak ada. Semua Muslim, yang namanya dia Muslim, mukmin, berakal, balik wajib sholat. Walaupun dia nggak mampu berdiri, duduk, nggak mampu duduk, berbaring, ya nggak mampu bicara, dia jalankan itu rukun-rukun sholat di dalam hatinya, ya nggak? Atau dia dengan membayangkan kayak seperti orang berkhayal, khayal lagi sholat, khayal, dia menghayal berdiri, takbiratul ihram, baca fatihah, ya nggak? Dalam hati semua, udah nggak mampu mau ngomong nggak bisa dia. Ya nggak? Tapi otaknya masih waras, masih normal gitu. Iya kan? Nah, sampai kapan kalau dia gila tuh udah nggak wajib lagi sholat atau mati. Ya nggak? Kalau orang sakit masih masih otaknya normal, masih kenal ini, apalagi kenal duit. Ya nggak? Ya, baru udah nggak sadar tuh, baru. Ya. Jadi kuncinya adalah sholat. Ya, kita mau bagaimanapun kalau kita nggak menjaga sholat kita ya hancur. Ya, makanya ada doanya tuh Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Supaya kita rajin sholat, anak-anak kita juga rajin sholat. Dan juga nggak cukup. Kalau kita doang yang sholat, istri kita nggak sholat kita diemin, nggak kita suruh, nggak kita kasih tahu, nggak kita nasehatin. Anak kita nggak sholat, diemin juga. Ah, itu juga sama, sama. Jadi harus sholat semua. Kalau mau senang, kalau mau tentram semua. Rumah tangga, urusan, pekerjaan, semua mau aman. Semua harus sholat. Jangan jangan ada yang nggak sholat. Anak kita, istri kita, semua yang ada di rumah kita harus sholat. Yang paling penting orang-orang yang ada di rumah kita ini. Mau pembantu, sopir, apa, semua yang ada. Pokoknya semua yang ada di rumah kita. Semua yang ada di bawah kekuasaan kita. Kita punya toko. Kita punya perusahaan. Itu orang-orang yang kerja di perusahaan kita harus sholat. Kalau dia nggak sholat, kita nggak kasih tahu, kita nggak peringatkan dia, maka kita kena dosanya. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti usahanya nggak lancar,
tiba-tiba usahanya misalkan lagi maju jadi bangkrut, nauzubillah min dzalik ya. Ya nggak? Begitu. Jadi bukan cuman keluarganya, semua orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Iya kan? Itu. Kita wajib memerintahkan mereka untuk sholat. Harus mereka untuk sholat. Iya kan? Gitu. Karena nanti akan nggak usah gitu. Orang yang kita pernah kenal aja, kalau misalkan kita lihat dia ngelakuin maksiat kita nggak pernah negor, nanti dituntut di akhirat. Orang yang kenal kita doang, ya nggak? Itu. Makanya kalau kita udah kenal sama orang, berarti kita tanggung jawab kalau dia ada salah apa. Kalau memang kita bisa memberikan nasihat, berikan nasihat dengan lemah lembut, dengan baik, ya nggak? Kalau enggak, udah tinggalin, nggak usah kenal kita. Daripada nanti kita ke bawah-bawah, gara-gara dia yang maksiat, kita ke bawah-bawah. Ya nggak kan? Karena kita kenal sama itu. Ya, itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah, inayah, taufik.